Selain 3 informasi tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lain di Jawa Barat hari ini. Bersama saya Gumelar Wijaya, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awal informasi dari Majalengka, saudara. Kecelakaan di ruas tol Cipali menelan 3 korban jiwa. Ketiga korban yang meninggal dunia merupakan warga Kabupaten Kuningan. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali kilometer 139 arah Cirebon, tepatnya di wilayah hukum Polres Indramayu Selasa sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang mengalami kecelakaan yaitu minibus Daihatsu Luxio nomor polisi B1346FRR diduga menabrak bagian belakang truk Isuzu B9106KY. 3 penumpang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut, yakni Saji, Ira, dan Tasung. Ketiganya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Sementara 7 korban luka berat dan ringan saat ini dirawat di Rumah Sakit Cideres, Kabupaten Majalengka. Saat ini yang masuk ke rumah sakit lewat IGD itu ada 10 orang, 3 orang kondisinya sudah meninggal dan ada di kamar jenazah, yang 7 orang dalam perawatan. Pas kejadian gimana? Kurang tahu ya, soalnya Tidur. Setelah ingat di mana posisinya? Setelah ingat pas kejadian. Iya, di lokasi. Di dalam mobil atau? Di dalam mobil. 50 juta rupiah. Ya, yang luka-luka? Luka-luka itu masih masalah biaya perawatan 20 juta. 20 juta. Nanti untuk yang lebih jelas ke ini aja, ke yang kantor yang. Bangkai kendaraan yang terlibat tabrakan diamankan di pos polisi PJR Kertajati. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Salah satu korban kecelakaan di tol Cipali kilometer 139 bernama Tasum yang merupakan warga Kuningan, Jawa Barat dikebumikan di pemakaman desa setempat. Sejumlah kerabat, sanak saudara, serta tetangga berkumpul di rumah almarhum Tasum di Desa Sukajaya, Kecamatan Cimahi, Kuningan, Jawa Barat. Tasum adalah salah satu korban yang meninggal dalam kecelakaan di tol Cipali. Sebelumnya korban bersama teman kerjanya pulang kampung dengan naik travel dari Jakarta. Namun naas mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan hebat setelah menabrak belakang mobil truk. Kepala Desa Sukajaya, Darti, mengatakan rencananya korban pulang kampung karena akan menikahkan anaknya. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Diduga ya, jadi ini kembali ke takdir mungkin ya Pak. Siapa yang tahu, siapa yang mau ada musibah seperti ini, pada dasarnya mereka juga pulang ke sini kan intinya mau hajat, dia tidak tahu bahwa dia hanya mengantarkan nyawa di jalanan. Setelah dimandikan dan disolatkan, jenazah korban dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI melaporkan. Beralih ke Kabupaten Badung, saudara. Rumah warga di Kampung Pamandia, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ambruk tertimpa tanah longsor. Akibatnya 1 orang meninggal dunia tertimpa reruntuhan material. Petugas kepolisian, TNI, BPBD, Pol PP, serta warga bahu-membahu membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan rumah dan menyelamatkan barang-barang berharga seperti uang dan juga emas. Selain 1 rumah yang ambruk, 2 rumah lainnya juga terancam ambruk dan saat ini penghuni rumah diminta untuk mengungsi. Menurut Camat Pasir Jambu, Dudung, korban tertimpa tembok penahan tanah saat hendak membersihkan rumah sepulang kerja. Sebelumnya hujan mengguyur Kabupaten Bandung sejak Selasa sore hingga Rabu dini hari tadi. Robohnya benteng penahan gitu, sehingga menimbulkan korban. Ini kronologisnya, korban ini pulang kerja beliau, kemudian karena hujan, terus dia membersihkan selokan, dia nggak tahu bahwa di atasnya itu ada benteng penahan, dan pada akhirnya karena memang tidak kuat pondasinya, mungkin saya juga kurang tahu apakah memang dibikin pondasi atau enggak, tapi menurut saya kemungkinan pondasinya enggak ada sehingga si benteng itu roboh. Korban meninggal dunia sudah dimakamkan keluarganya. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan.
Kita beralih ke Ciamis, Saudara. Hujan deras disertai puting beliung di Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat membuat puluhan rumah warga rusak dan padamnya listrik di 2 desa. Hujan deras disertai angin puting beliung yang menerjang Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menyebabkan 43 rumah warga rusak parah di bagian atapnya. Kerusakan terparah terjadi di Dusun Pasung Sari, Desa Sidarahayu, Purwadadi. Menurut warga Dusun Pasung Sari Kartono, saat peristiwa terjadi sebagian besar warga panik lantaran hujan sangat deras dan angin pun kencang. Tadi ada angin sih. Angin. Iya. Terus hujan juga nggak? Iya hujan. Hujan. Angin sama hujan. Terus saat itu Bapak lagi ada di mana? Di sini saya. Ada di dalam rumah. Iya. Terus Lari. ini atapnya bisa gini gimana? Kabur tuh. Ke bawah angin. Iya, ke bawah angin. Tadi puting beliung disertai angin kencang, Pak. Hujan deras ya? Hujan deras ya. Berapa rumah Pak yang rusak, Pak? Yang rusak sementara ada 43, tapi masih dalam pendataan. Ya. Terus itu puting beliung sebelumnya hujan deras atau gimana, Pak? Sebelumnya tadi itu hujan deras. Nah, jam berapa kira-kira? Sekitaran jam setengah 3. Jam 3-an. Jam 3-an terus saya menepi di jalan. Soalnya lihat angin kayaknya rada kenceng. Nggak lama dari hujan deras langsung terjadi angin puting beliung. Gitu. Peristiwa di Dusun Pasung Sari ini juga mengakibatkan aliran listrik yang melintasi 2 desa, yakni Desa Sidarahayu dan Desa Sindang Angin mengalami padam total. Dari Ciamis, Jawa Barat, Entang Saiful Rahman melaporkan. Beralih ke Kabupaten Tasikmalaya, Saudara. Korban jembatan ambruk di Cipalong, Kabupaten Tasikmalaya yang dinyatakan hilang akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah pencarian sempat dihentikan, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan relawan kembali melakukan pencarian korban jembatan ambruk di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pencarian dipusatkan di lokasi runtuhnya jembatan, namun korban tidak kunjung ditemukan. Sebagian tim SAR akhirnya melakukan penyusuran ke Sungai Ciwulan, hingga akhirnya korban ditemukan di sungai, tersangkut di ranting pepohonan. Korban atas nama Eli ditemukan di aliran Sungai Ciwulan sejauh 20 km dengan kondisi sudah meninggal dunia. Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pihak keluarga. Ditemukan di Sungai Ciwulan itu atas penyisiran yang dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, dari Basarnas, dari TNI Polri gitu, Polri yang diwakili oleh Brimob, kemudian dari Tagana. Alhamdulillah 2 tim sudah meluncur tadi kira-kira pukul 13 dan alhamdulillah sudah ditemukan. Sebelumnya peristiwa ambruknya jembatan di Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan 3 pengendara sepeda motor jatuh ke sungai. 2 korban selamat, namun korban atas nama Eli hilang dan ditemukan sudah meninggal dunia. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Terdampak krisis global, 10.000 pekerja di PHK. Tetaplah bersama kami. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Menjaga mutu produk industri penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk industri di Jawa Barat. BPSMB KTG Bogor laksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk untuk melindungi dan memenuhi kepuasan konsumen Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Dedi Iskandar, Kepala BPSMB KTG Bogor. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan daya saing industri dan laju pertumbuhan perdagangan di Jawa Barat.
Kita beralih ke Subang, Jawa Barat. Saudara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Subang, Jawa Barat menyebut pada tahun 2022 sekitar 10.000 pekerja di PHK akibat dampak krisis global. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Jawa Barat menyebut 10.000 pekerja yang di PHK berasal dari 25 pabrik yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Subang. Menurut pihak Disnaker Trans Kabupaten Subang, gelombang PHK besar-besaran itu terjadi akibat pesanan ekspor ke 25 perusahaan di Kabupaten Subang anjlok dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Kondisi itu dikhawatirkan memburuk pada 2023 mendatang, sehingga perusahaan terpaksa melakukan efisiensi, diantaranya dengan memberhentikan karyawannya. Dicabutnya moratorium oleh Arab Saudi juga memberikan angin segar karena dapat mengurangi pengangguran. Terlebih, pemerintah daerah setempat tidak menentukan kuota calon pekerja migran yang akan ditempatkan ke Arab Saudi sehingga peluangnya pun lebih terbuka lebar bagi masyarakat. Hasil rakor tanggal 28 September sampai tanggal 30 September di Surabaya, itu Direktur Bina Penta mengatakan bahwa untuk moratorium pengiriman PMI ke Saudi di mana dilakukan dari tahun 2015 itu akan dibuka kembali insya Allah di akhir Desember ini, sehingga ini menjadikan solusi untuk para pencakar-pencakar kita atau korban-korban PHK yang ada di Kabupaten Subang, terutama di 25 perusahaan garmen. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, PHK tahun 2022 ini termasuk kejadian luar biasa. Demikian Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kunto Arif Wibowo memberikan orasi ilmiah pada sidang terbuka Senat Universitas Islam Bandung atau Unisba, memperingati milad ke-64 Unisba di Aula Utama Unisba, Kota Bandung. Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kunto Arif Wibowo memaparkan orasi ilmiahnya dengan judul Peran Pemuda untuk Indonesia Sekarang dan Masa Datang. Pangdam mengajak pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk menjaga dan merawat Pancasila sebagai dasar negara. Unisba dalam perayaan Milad setiap tahunnya selalu mengadakan orasi ilmiah dengan mengundang tokoh. Tahun ini Unisba mengundang sosok Pangdam 3 Siliwangi yang secara ketokohan memiliki pengalaman di bidang ketahanan nasional, pengembangan teknologi dan inovasi bagi kesejahteraan masyarakat. Rektor Unisba Edi Setiadi mengatakan, arah pengembangan Unisba ditujukan untuk pencapaian visi Unisba 2033. Dalam jangka panjang akan fokus pada internasionalisasi kampus dan peningkatan implementasi Ruhudin. Jadi kalau indeks kinerja utama PTN itu 8, kalau tidak salah kalau di PTS kan 6. Nah, kita ambil yang 8 ya, supaya mudah bergerak. Itu yang harus kita turunkan juga ke fakultas dan prodi. Kita tidak lagi bermain pada level misalnya kita A, B, kita dari B pun kan bisa unggul langsung. Nah, kita menggenjot itu dan kita tahu bahwa untuk mencapai unggul prodi itu harus begini, dan itu yang akan kita penuhi. Pada kegiatan ini, Unisba memberikan penghargaan kepada dosen dan tendik yang mengabdi 40 tahun, 35 tahun, 30 tahun, dan 20 tahun, serta penghargaan kepada dosen dan mahasiswa berprestasi. Dari Bandung, Doni melaporkan. Wali Kota Bandung Yana Mulyana melepas 20 siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 7 Kota Bandung yang mewakili Indonesia dalam kompetisi seni budaya di Turki. 20 siswa SMPN 7 Kota Bandung mewakili Indonesia mengikuti kompetisi seni budaya ke Turki yang digelar pada tanggal 20 hingga 28 November 2022. Saat melepas secara langsung keberangkatan para siswa ini, Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, hal ini merupakan salah satu prestasi luar biasa karena Kota Bandung menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang tersebut. Seni budaya di Indonesia sangat kaya, untuk itu harus berani menampilkan kebudayaan karena kebudayaan dapat mempererat silaturahmi antar bangsa. Wali Kota Bandung berpesan agar para peserta menikmati proses yang telah mereka jalani selama ini. Perkara juara itu hanya bonus dan jangan menjadi fokus utama agar tidak membebani penampilan dalam kompetisinya nanti. Mengirimkan 20 siswa dan 2 orang pendamping, masuk nanti mudah-mudahan bisa didampingi juga oleh Pak Kadisdik lah gitu ya. Karena ini satu kebanggaan lewat satu proses pembinaan yang panjang. Anak-anak ini akan menampilkan berbagai kebudayaan
Indonesia. Wali Kota Bandung menghimbau dengan seni budaya para peserta bisa menambah relasi dan memperluas pengetahuan budaya negara lain. Beberapa seni budaya yang akan ditampilkan diantaranya tari jaipong, tari saman, nyanyian mojang priangan, dan musik angklung. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan saja di antaranya. KPU sosialisasi tahapan pemilu 2024 kepada awak media. Tetaplah bersama kami. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Kita beralih ke Ciamis, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menggelar sosialisasi tahapan pemilu dan pilkada 2024 kepada puluhan awak media dari berbagai jenis media massa. Sebanyak 75 insan pers dari berbagai media massa mengikuti sosialisasi tahapan pemilu dan pilkada di Aula Dinas Pendidikan yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Berbagai tahapan pemilu 2024 hingga anggaran dibahas di dalam sosialisasi ini. Rincian tahapan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Ciamis bersama seluruh komisioner didampingi akademisi serta praktisi pendidikan dari perguruan tinggi. KPU menilai insan pers merupakan bagian dari pilar demokrasi sehingga memiliki peran penting dalam kelancaran pemilu. Sampaikannya kepada publik, kepada masyarakat Kabupaten Ciamis, terutama soal tanggal penyelenggaraan pemilu tahun 2024, di mana kita tahu bahwa tanggal 14 Februari tahun 2024 itu kita akan melaksanakan pemilihan umum. Media di sini harus betul-betul bisa netral. Ya, dan ini juga sebetulnya bagian dari kelemahan kita sebagai insan pers, tidak pandai memposisikan diri sebagai pers dalam aspek dukung-mendukung. Nah, inilah yang harus sebetulnya kita minimalisir supaya bisalah sedikit peranan pers ini betul-betul profesional, dan karena memang peranan media itu kan harus netral. Sosialisasi serupa sebelumnya dilakukan pula terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Ciamis. Sejumlah kelompok masyarakat juga menjadi sasaran sosialisasi tahapan pemilu 2024 ini. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke Bandung, Saudara. Kebijakan Kementerian Kesehatan yang masih mewajibkan calon jemaah umroh untuk memakai vaksin meningitis dianggap tidak mendasar karena pemerintah Arab Saudi sendiri sudah mencabut kebijakan tersebut. Wakil Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Holil Aksan Umarjen menyatakan pemerintah sangat lambat dalam penanganan langkanya vaksin meningitis. Menurutnya pemerintah Arab Saudi sendiri sudah tidak lagi memakai aturan memakai vaksin meningitis sebagai syarat untuk umroh. Sementara di Indonesia, vaksin meningitis merupakan syarat yang wajib diikuti oleh calon jemaah umroh. Menurutnya dengan kondisi tersebut ada kemungkinan Kementerian Kesehatan melindungi pengelola vaksin untuk kepentingan bisnis. Selain itu, saat ini vaksin meningitis menjadi langka di pasaran dan harganya mahal. Ini dengan alasan sekarang ini pihak penyedia vaksin meningitis menikmati keuntungan dari adanya syarat umroh dengan vaksin meningitis. Nah kan gitu. Jadi saya cenderung curiga bahwa Kementerian Kesehatan melindungi ya pembisnis penyedia vaksin daripada melihat kemaslahatan para jemaah
umroh. Ini konyol. Khalil Aksanumarja menambahkan, pemerintah harus segera turun tangan untuk mengusut jika ada praktik mafia dalam pengelolaan vaksin meningitis. Demikian dilaporkan Dan Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, saudara, minimnya hidran yang berfungsi di Kota Bandung tengah menjadi sorotan berbagai pihak akhir-akhir ini. Dari 200 hidran yang tersebar di sejumlah titik, hanya ada 5 hidran saja yang berfungsi dengan baik. Kota Bandung sempat dihebohkan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi secara berturut-turut. Namun di balik itu, data mengkhawatirkan menyebutkan bahwa hidran yang berfungsi di Kota Bandung sangatlah minim. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadam dan Penyelamatan Diskar Penanggulangan Bencana Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat menjabarkan, dari sekitar 200 lebih titik hidran yang tersebar, hanya ada 5 titik hidran saja yang bisa digunakan secara maksimal oleh petugas pemadam. Yusuf menjelaskan hidran lainnya bukan tidak berfungsi dengan baik, melainkan ada perbedaan tekanan air yang dapat membuat kinerja petugas pemadam lebih cepat saat penanganan kebakaran. Tapi titik yang bisa kita manfaatkan selama ini, kita ada beberapa titik, yaitu 5 titik. 5 titik. Sebetulnya hidran-hidran lain juga sebetulnya di luar 5 titik ini, sebetulnya sumber air ada. Tetapi tekanan yang ada, volume air yang ada itu kurang. Tekanannya kurang. Sedangkan tekanan yang dibutuhkan oleh pemadam kebakaran itu tekanan yang cukup deras, cukup tinggi, yang dimana mengisi tangki ini ya kurang lebih 5 menit harus sudah penuh gitu kan. Karena harus memiliki kecepatan dalam penanganan kebakaran itu. Minimnya hidran tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat tingginya angka peristiwa kebakaran di Kota Bandung. Di tahun 2022 saja tercatat sebanyak 173 peristiwa kebakaran yang terjadi hingga pertengahan November. Diskar PB Kota Bandung saat ini tengah berkoordinasi dengan beberapa pihak agar segera melakukan pembenahan hidran yang ada di Kota Bandung. Dari Bandung, Amelia dan Bayu, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami hadirkan, saya jeda di antaranya. Kabupaten Bandung borong 3 emas angkat berat. Tetaplah bersama kami. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. Lifter asal Kabupaten Bandung berhasil meraih 3 medali emas dari cabang olahraga angkat berat yang berlangsung di Gimnasium Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Cabang olahraga angkat berat Porprov 14 Jabar tahun 2022 mulai dipertandingkan pada hari Selasa. Terdapat 4 kelas pertandingan yang digelar di hari pertama, yakni 53 kg dan 59 kg putra, serta 43 kg dan 47 kg putri. Di kategori putra, medali emas disapu bersih lifter Kabupaten Bandung dengan angkatan total seberat 472,5 kg. M. Refendi Rasidin berhak atas medali emas kelas 53 kg. Medali perak direbut lifter Ciamis Ihsan Aziz dengan angkatan total 452,5 kg. Medali perunggu diraih M. Farel Fahroji asal Kabupaten Bogor dengan total angkatan 430 kg. Di kelas 59 kg, lifter muda Sihab Ali Zahra berhasil menjadi yang terbaik dengan mencatatkan angkatan total seberat 615 kg. Disusul lifter Kuningan, Jandat, di posisi kedua dengan total angkatan 605 kg. Tempat ketiga diduduki oleh Rega Kristopan dari Kabupaten Purwakarta dengan angkatan total 582,5 kg. Medali emas ketiga dihasilkan oleh Ana Nurul Aisyah dari kelas 43 kg putri. Kami juga sangat bersyukur, ini anak-anak baru 2 tahun setengah latihannya, jadi anak baru semua. Kami itu tuan rumah hanya yang punya atlet 6 orang. Hanya 6 orang, jadi pusing juga kemarin sebetulnya. Makanya kami support terus berbagai macam vitamin supaya ada yang hasilnya. Tapi alhamdulillah pada hari ini bisa terbukti, kan, ada hasilnya.
Menurut Technical Delegate Cabur Angkat Berat Porprov 14 Jabar, Usdi Permana, total ada 96 lifter dari 18 kota kabupaten yang ikut serta, dengan jumlah kelas pertandingan sebanyak 16 kelas, 8 kelas putri dan 8 kelas putra. Alhamdulillah untuk diangkat berat, syukur alhamdulillah bahwa kita tidak ada permasalahan, bahwa keabsahan sudah dibereskan waktu ada di KONI Jabar ya, pertemuan di KONI Jabar, dan kemarin di rapat teknik kita tenang-tenang saja, adem-adem saja, tidak ada permasalahan apa-apa dan semuanya hadir. Dan yakin akan berjalan mudah-mudahan kita berusaha untuk lancar semuanya gitu. Medali emas pada kelas 47 kg putri direbut atlet Kabupaten Bekasi Nurul Indah. Medali perak diberikan kepada Sumiyati dari Kabupaten Kuningan dan medali perunggu menjadi hak atlet Kabupaten Cianjur, Yeti Sumiyati. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Sempat tertunda beberapa hari karena persoalan keabsahan atlet. Cabang olahraga pencaksilat Porprov 14 Jabar tahun 2022 akhirnya dimulai dipertandingkan pada hari Selasa di lapangan tenis indoor Kabupaten Subang. Setelah melewati perundingan yang cukup alot, akhirnya seluruh daerah peserta cabur pencaksilat Porprov 14 Jabar mencapai kata sepakat dan memahami kepentingan dari KONI Jabar terkait dengan status wildcard bagi 13 orang atlet senior. Technical Delegate Cabur Silat Denny Akbar mengatakan, pihak panitia pusat Porprov 14 memberikan perhatian khusus bagi terselenggaranya cabur pencaksilat. Bahkan Ketua Umum KONI Jabar Ahmad Saifuddin menyempatkan diri hadir ke lokasi pertandingan untuk memberikan penjelasan langsung kepada para peserta. Namun diakui oleh Denny ada beberapa masukan yang perlu menjadi perhatian, yaitu komunikasi yang lebih intens antara KONI Jabar PP, Porprov dengan KONI-KONI daerah terkait regulasi dan informasi-informasi penting yang diberlakukan pada pelaksanaan Porprov. Dengan adanya kesepahaman, adanya kebersamaan dan sama-sama mendukung program suksesnya Porprov dari Bapak Ketua KONI yang sekarang Pak Ahmad, sampai diperhatikan betul Pak Yudi Janibar, Pak AA, semua Pak Peri dan teman-teman, Pak Patur, juga terakhir tadi Pak Ketum ke sini. Kami bersyukur mendukung sekali untuk mengkondisikan semua acara-acara yang untuk Porprov. Cabang olahraga pencaksilat diikuti 234 peserta dari 26 kota kabupaten se-Jawa Barat dengan total 21 nomor pertandingan. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Bagi Anda yang tidak suka dengan sayuran, mungkin cemilan ini bisa menjadi solusinya. Para santri di Pondok Pesantren Al-Mujahirin Purwakarta memproduksi cemilan simping berbahan dasar sayuran. Metode greenhouse menjadi pilihan para santri di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta untuk bercocok tanam berbagai jenis sayuran yang akan dijadikan bahan dasar pembuatan simping kuliner khas Purwakarta. Pakcoy, bayam merah, dan bunga telang adalah pilihan sayur dari banyaknya sayuran yang bisa diolah. Sistem hidroponik dilakukan karena mampu menghasilkan sayuran yang segar dan higienis. Sayuran yang sudah siap panen dipilah dan dipotong batangnya. Kemudian daun sayuran dihaluskan menggunakan alat blender dicampur bawang putih, garam, dan santan. Setelah dihaluskan kemudian diaduk dengan tepung tapioka. Adonan yang telah diaduk diambil sedikit demi sedikit ke alat cetakan. Menurut santri, ia bersyukur bisa mempelajari proses pembuatan simping karena edukasi bisnis ini akan bermanfaat di kemudian hari. Semoga saya setelah keluar dari Al-Muhajirin ini, saya bisa mengembangkan ilmu ini ke kampung saya. Ide kreatif simping berbahan dasar sayuran ini muncul karena banyak santri yang kurang suka sayuran. Pihak pesantren kemudian membuat inovasi mengkolaborasikan sayuran dengan cemilan yang sehat dan aman. Dan setelah berikut adalah informasi cuaca. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Gumlar Uja pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.